lagi dengan saya Monica Anggita dengan NIM 241010008. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Nah, pada pertemuan kedua kita hari ini, saya akan membahas resume dan rangkuman yang telah saya buat dari materi yang sudah dikirimkan oleh dosen saya, Pak Yakobus. Dan materi ini adalah materi pertemuan kami yang ketiga, yaitu membahas tentang interaksi sosial. Sebelum kita mulai materi kita, marilah kita berdoa. Dan nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami akan membahas resume dan rangkuman yang telah dibuat pada pertemuan 3 ini. Semoga materi yang hamba sampaikan ini selalu menjadi pembuka jalan pikiran kami ke depannya, dan semoga materi ini berguna untuk kami ke depannya, amin. Nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Nah, pada pertemuan ini kita membahas resume dan rangkuman tentang interaksi sosial. Mari kita masuk pada materinya. Interaksi sosial adalah elemen fundamental yang merupakan proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, komunikasi secara langsung maupun tak langsung, serta kunci dalam pembentukan, pemeliharaan, dan proses struktur sosial dengan tujuan untuk membangun dan mempengaruhi pikiran kita serta perilaku kita. Nah, interaksi sosial memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terdapat perilaku lebih dari satu, yaitu interaksi sosial dapat dilakukan dengan minimal 2 individu atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi. Nah, interaksi melibatkan komunikasi untuk menyampaikan pesan dan mendapatkan umpan balik. Yang ketiga, adanya respon. Dalam interaksi sosial, pihak dapat menimbulkan reaksi atau respon maupun umpan balik kepada lawan bicaranya. Yang keempat, sifat timbal balik. Interaksi merupakan proses dua arah yang saling memberikan respon dan pengaruh terhadap lawan bicaranya. Nah, kemudian syarat-syarat interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki syarat interaksi dengan adanya kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial adalah tahap awal interaksi secara langsung, yaitu tatap muka, maupun tidak langsung, misalnya telepon atau internet. Dan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang bersifat verbal maupun non-verbal. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bentuk atau jenis interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial atau jenis interaksi sosial yang pertama yaitu interaksi asosiatif atau interaksi membangun. Pertama, kerjasama, yaitu untuk mencapai tujuan bersama, contohnya proyek kelompok di sekolah dan gotong royong dalam masyarakat. Yang kedua, ada akomodasi, yaitu penyesuaian diri antara kedua pihak agar bisa hidup berdampingan secara damai melalui kompromi, contohnya negosiasi antara dua perusahaan yang bersaing untuk berdamai. Dan yang ketiga, asimilasi, yaitu proses beradaptasi antara kedua belah pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan menjadi satu kesatuan sosial. Contohnya, imigran mengadopsi kebiasaan negara baru sambil menggabungkan unsur kebudayaannya agar menjadi satu kesatuan. Dan keempat, akulturasi, yaitu penyesuaian kebudayaan tanpa menghilangkan identitas budaya aslinya. Contohnya, budaya barat mempengaruhi masyarakat Asia melalui mode pakaian atau teknologi, tetapi tetap mempertahankan budaya lokalnya. Yang kedua, ada interaksi di asosiatif, yaitu interaksi pemecah. Yang pertama, ada persaingan, yaitu persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang sama tanpa adanya kekerasan. Contohnya, persaingan dalam dunia bisnis, prestasi, posisi, dan organisasi. Yang kedua, ada konflik, yaitu pertentangan dan perbedaan pandangan yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Contohnya, konflik keluarga dan perang antar negara. Kontroversi, yaitu interaksi yang menolak secara diam-diam tanpa disertainya kekerasan secara langsung. Contohnya, sindiran dalam percakapan dan protes damai. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas beberapa fungsi interaksi sosial. Yang pertama, fungsi pembentukan sosial. Individu dapat mengembangkan identitas sosial mereka berdasarkan pengalaman dan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, fungsi sosialisasi, yaitu memungkinkan individu untuk belajar dan mendalami norma, nilai, dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi pembentukan kelompok. Interaksi sosial bisa menjadi dasar pembentukan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi penyesuaian sosial.
individu dapat menyesuaikan perilaku mereka melalui berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, fungsi kontrol sosial. Individu diatur untuk menjaga ketertiban dengan norma dan aturan sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Berikutnya, contoh interaksi sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga kita, misalnya orang tua yang berkomunikasi dengan anak-anaknya. Yang kedua, di tempat kerja, misalnya karyawan yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan timnya. Yang ketiga, di sekolah, misalnya mahasiswa yang berinteraksi dengan dosen dan teman-temannya. Yang keempat, di masyarakat, misalnya berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan rapat komunitas. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dampak interaksi sosial. Dampak yang pertama yaitu pembentukan kelompok sosial. Melalui interaksi sosial, individu dapat membentuk kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, organisasi yang berperan penting dalam struktur masyarakat. Yang kedua yaitu penyesuaian sosial. Interaksi sosial memungkinkan individu dalam menyesuaikan diri dalam norma, nilai, dan dapat membantu fungsi dalam lingkungan beserta masyarakatnya. Yang ketiga, perubahan sosial. Interaksi sosial bisa menjadi sarana untuk perubahan sosial, misalnya melalui konflik. Masyarakat dapat mengatasi ketidakadilan dan perubahan yang menjadi lebih baik. Yang keempat, pengendalian sosial. Masyarakat menerapkan kontrol sosial sehingga perilaku individu dapat diatur dan untuk memastikan individu patuh terhadap norma-norma yang ada. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan pada pertemuan ini. Kesimpulannya, interaksi sosial merupakan komponen penting dalam masyarakat karena dapat menentukan hubungan antara individu dan kelompok. Jenis-jenis interaksi sosial yaitu interaksi sosial asosiatif dan diasosiatif, berperan dalam membentuk dinamika sosial, menjaga keseimbangan, dan memfasilitas perubahan dalam masyarakat. Baiklah, pertemuan kita untuk resume dan rangkuman ketiga yaitu tentang interaksi sosial telah berakhir. Sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhanku Yesus Kristus, Tuhan kita semua, terima kasih atas berkat hingga pada hari ini kami dapat menyelesaikan resum dan rangkuman kami pada pertemuan 3. Semoga resum dan rangkuman ini bisa menjadi ladang pengetahuan bagi kami semua. Sekian doa yang telah kami sampaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.